Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal din haqqan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat ya, nikmat sempat. Walaupun dalam kondisi seperti ini alhamdulillah kita senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang. Baik teman-teman, kita tahu bahwasanya kita ya akan menjadi seorang perantau. Kayak mungkin teman-teman belum pada ke Jogja ya. Jadi insya Allah semester 2 kita mau offline kuliahnya. Jadi teman-teman ya akan merantau ke Jogja. Mungkin saat di rumah ya kita selalu diawasi oleh orang tua. Akan tetapi setelah merantau, beliau orang tua kita tidak bisa mengawasi kita secara langsung. Ya. Padahal di dunia perantauan itu banyak sekali fitnah, banyak sekali ideologi, pemikiran, pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman Islam. Ya, banyak di antara mereka yang bahkan banyak yang terpengaruh sehingga keluar dari agama Islam. Oleh karena itu jangan sampai kita terjerumus hal-hal seperti itu. Ya, salah satunya dengan cara mempelajari materi kita pada malam hari ini yaitu pembatal keislaman. Apa sih itu murtad ya? Apa sih itu pembatal keislaman dan apa saja sih itu pembatal keislaman? Ya, nanti kita akan bahas bersama ya, seperti itu. Oke, jadi murtad ya atau riddah ya berasal dari kata irtadda yang artinya roja'a atau kembali. Sehingga dikatakan irtadda an dinihi, maka artinya orang itu telah kafir setelah memeluk Islam atau telah keluar dari Islam setelah memeluk Islam. Secara istilah makna riddah adalah menjadi kafir sesudah berislam. Jadi murtad adalah ketika kita keluar dari agama Islam ya, menjadi orang entah itu kafir, Yahudi, Buddha dan lain sebagainya. Kayak Allah Ta'ala berfirman yang artinya ini surat Al-Baqarah ayat 217 ya. Barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan di akhirat. Oke, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi ketika seseorang meninggal dalam keadaan kafir atau non-muslim atau tidak memeluk agama Islam, dia tidak bakal masuk ke dalam surga. Itu konsekuensinya. Ya seperti itu ya. Jadi apabila ada yang mengatakan orang non-muslim juga bisa masuk Islam, enggak. Jadi orang non-muslim tidak bakal maksud saya orang non-muslim bisa masuk surga, enggak ya. Itu ucapan yang tidak betul ya. Jadi orang non-muslim semuanya masuk neraka. Lalu umat Islam masuk surga semua enggak? Enggak juga ya. Jadi di antara orang-orang Islam juga ada yang masuk ke neraka itu ya. Dan jangan sampai kita masuk neraka ya, semoga kita bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oke. Macam-macam kemurtadan ya. Ada riddah sebab ucapan atau kemurtadan sebab ucapan, ada riddah sebab perbuatan, sebab keyakinan,
dan sebab keraguan. Yang pertama contohnya ucapan mencela Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelek-jelekan malaikat atau salah seorang rasul. Adapun ridah sebab perbuatan seperti contohnya melakukan sujud kepada patung, pohon, batu atau kuburan dan menyembelih hewan untuk persembahan kepadanya. Jadi kita menyembah berhala atau memberikan sesaji, ya, seperti itu ya, kepada berhala-berhala atau jin-jin. Itu tidak boleh ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, ridah sebab keyakinan. Seperti contohnya meyakini Allah sebagai sekutu, meyakini Allah memiliki sekutu. Ya, padahal Allah tidak memiliki sekutu dan kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau berbuat syirik kepada Allah. Meyakini khamr, zina dan riba sebagai sesuatu yang halal, padahal sudah jelas-jelas haram ya. Oke. Kemudian yang terakhir, ridah sebab keraguan, seperti meragukan sesuatu yang sudah jelas perkaranya di dalam agama, seperti meragukan diharamkannya syirik, khamr, dan zina. Ya. Itu ada 4 ya, sebab ucapan, perbuatan, keyakinan, keraguan, dan ini harus kita jauhi bersama-sama supaya tidak masuk ke lingkaran-lingkaran kemurtadan ya, seperti itu. Oke, selanjutnya 10 pembatal keislaman. Di sini kita rangkum ada 10 pembatal keislaman ya. Yang pertama, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau syirik. Ya. Jadi syirik ya itu merupakan salah satu sebab kita keluar dari Islam ya. Di mana Allah taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi ketika kita sudah berbuat syirik dan meninggal dalam keadaan syirik sebelum bertobat, maka Allah tidak bakal mengampuni dosa syirik tersebut ya. Ini di surat An-Nisa ayat 48. Syirik itu ada 2 ya teman-teman ya. Syirik itu ada 2. Pertama syirik besar dan syirik kecil ya. Kalau syirik besar itu contohnya seperti menyembah berhala dan lain-lain ya. Adapun syirik kecil itu contohnya seperti riya, sum'ah dan lain-lain ya. Jadi bahkan ya walaupun namanya syirik kecil bukan berarti itu sesuatu yang sepele ya. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam suatu hadis, ini langsung saya translate ya. Syirik kecil itu merupakan syirik yang salah satu hal yang ditakuti oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan syirik kecil itu seperti semut kecil yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita, tidak kelihatan ya. Ya, itu analogi syirik kecil. Oke. Kemudian yang kedua, mengangkat perantara dalam beribadah kepada Allah yang dijadikan sebagai tujuan permohonan atau doa dan tempat meminta syafaat selain Allah. Ya. Ini contohnya dulu pas zaman jahiliyah ya, Abu Jahal CS ya, itu mereka menyembah berhala, menyembah patung. Ada patung Ulalata, Uzza dan lain-lain ya. Jadi mereka mengatakan saya tidak menyembah patung ini ya. Kami menyembah Allah ya, tetapi kami menjadikan patung ini sebagai perantara ya untuk menyembah kita kepada Allah. Seperti itu. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh karena itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Next, yang ketiga, tidak meyakini kafirnya orang musyrik, meragukan kekafiran mereka atau bahkan membenarkan keyakinan mereka. Ya. Jadi contohnya? Contohnya ya, teman-teman. Kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa
apa namanya, bahaya bagi pikiran kita ya, seperti itu. Ada pernyataan-pernyataan bahwasanya orang non-Islam, Yahudi, Nasrani itu bisa masuk surga asal mereka berbuat baik. Ada yang mengatakan seperti itu. Padahal dalam keyakinan Islam, orang selain Islam ya, orang selain Islam yang hidup ba'da atau setelah masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mereka semuanya masuk neraka. Jangankan mereka, orang Islam juga bisa masuk neraka. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi ukurannya bukan baik atau tidaknya, karena baik atau tidaknya itu relatif. Ya, ukurannya kita apa namanya menyembah Allah atau menyekutukannya seperti itu ya. Oke. Ya, ada salah satu dai ya, beliau pernah ditanya juga seperti itu. Ada salah satu dai yang masyhur, beliau ditanya, orang non-Islam itu masuk surga enggak sih? Padahal mereka berbuat baik kepada orang lain. Kenapa mereka tidak masuk surga? Kemudian jawaban orang tersebut, dia mengatakan, coba bayangkan kamu menjadi karyawan, ya. Atau bayangkan kamu menjadi seorang bos, seorang pemilik perusahaan. Ada karyawanmu yang berbuat baik antar karyawan, tetapi berkhianat kepadamu. Kamu marah enggak? Oh marah, pasti saya akan pecat. Ya seperti itu juga. Kalau kita berbuat baik kepada Allah, kalau kita berbuat baik kepada sesama, tetapi berkhianat kepada Allah, sama aja Allah akan marah kepada kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Keempat adalah keyakinan bahwasanya ada petunjuk dan hukum selain tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih sempurna dan lebih baik daripada petunjuk dan hukum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hukum-hukum agama Islam ya, seperti itu ya. Jadi Allah telah menurunkan ya Al-Quran ya, itu sudah sempurna ya. Jadi tidak ada yang lebih sempurna daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita boleh membuat hukum enggak? Ya boleh aja ya boleh aja. Misal kita di sebuah perusahaan, kita membuat apa namanya SOP atau sebuah organisasi, kita membuat GBHO dan lain-lain, itu dibolehkan asal tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, membenci ajaran Rasul meskipun dia juga ikut melakukan ajaran tersebut. Ya contohnya dulu pas zamannya Abu Bakar itu banyak orang tidak mau membayar zakat dan benci membayar zakat. Kemudian Abu Bakar memerangi mereka. Ya. Kemudian yang keenam, mengolok-olok ajaran agama Islam, pahala atau siksa, sudah jelas ya. Mempelajari ilmu sihir, sudah jelas. Kemarin kita sudah bahas komplit tentang ilmu sihir ya dan larangannya. Kedelapan, membantu kaum kafir dalam menghancurkan umat Islam. Ya, jangan sampai kita menjadi pengkhianat ya. Pengkhianat agama kita sendiri. Yang kesembilan, keyakinan bahwa sebagian orang boleh tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dengan menganalogikannya dengan Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihi salam. Ya, jadi semua orang mukallaf ya, itu semua ya umat Muslim khususnya yang mukallaf baligh ya berakal itu dijatuhi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala seperti kewajiban sholat dan lain-lain. Kesepuluh, berpaling total dari agama, tidak mau mempelajari maupun mengamalkannya. Ya, ini banyak ya terjadi ya. Ya semoga kita tidak termasuk dalam golongan ini. Ya intinya ini sudah terakhir ya ke-10 ya. Intinya marilah kita bersama-sama menjauhi pembatal-pembatal keislaman tersebut ya. Oke. Ini saya ambil dari referensinya ini ya, almanhaj.org.id, pembatal-pembatal keislaman, dan sebuah buku ya, Mu'jamul Wasit ya. Oke. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya ya. Kalau ada pertanyaan besok di pertemuan tatap muka, silahkan tanyakan saja. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa kita cari jawabannya bersama-sama. Oke. Nah, passwordnya ini, Thalabul Ilmi.
Silahkan ketikkan passwordnya di form presensi. Oke ya. Sekian. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.